Komisi C DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim agar memaksimalkan asetnya. Salah satunya dengan kerjasama dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk aset yang terbengkalai. Komisi C DPRD Jawa Timur mendorong organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini untuk memberdayakan aset yang terbengkalai sehingga menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD. Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Muhammad Nasih Ashal menegaskan, legislatif tidak ingin aset-aset Pemprov banyak yang terbengkalai lantaran bisa mendatangkan PAD jika dimanfaatkan dengan baik. Aset-aset Pemprov Jatim harus disertifikasi sehingga mempunyai legalitas untuk menghindari permasalahan ketika dikelola swasta. Sudah sampai di sini dan kita sudah merekam, itu ada banyak hal yang menjadi catatan penting tentang bagaimana mengoptimalkan aset ini. Dari sisi misalkan bagaimana mengamankan aset, ini masih perlu dilakukan upaya lebih. Sertifikasi tanahnya yang juga masih belum selesai semua, dan termasuk pemanfaatan aset ini, pemberdayaan aset ini oleh pengelola aset di Jawa Timur bekerja sama dengan dinas apapun, ya, apakah dinas pertanian dan dinas-dinas yang lain. Intinya adalah bahwa aset ini harus terberdayakan. Kita support aja apapun programnya, sepanjang memang semua dalam aturan-aturan yang jelas. Dan jangan sampai kemudian ketika melakukan optimalisasi aset dengan program misalkan penyewaan lahan ini untuk kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain, terbentur oleh persoalan hukum, persoalan aturan hukum. Jadi kita mendorong sekaligus juga mengingatkan supaya semuanya dengan alurnya, semuanya dengan aturan-aturan yang ada. Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Didik Rudi Prasetya menjelaskan, instansi yang dipimpinnya memiliki 70 kebun dengan luas 599 hektar. Namun dari 70 kebun tidak semua berpotensi karena ada lahan kering yang dapat ditanami palawija dan lahan yang irigasinya digunakan untuk tanaman padi. Ketiga, ini yang akan kita lakukan tapi selektif, hanya untuk aset-aset yang benar-benar mempunyai atau tidak mempunyai potensi menghasilkan benih. Jadi kalau masih kayak gini, potensinya ada, kita nggak akan lepas. Tapi rata-rata investor maunya kan untuk wilayah-wilayah yang mereka sukai. Nah, kebetulan yang investor mau itu adalah kebun-kebun yang potensial. Nah, itu kendalanya. Tapi tetap selektif ya nanti. Tetap selektif. Meskipun kita sudah ada beberapa yang kita kerjasamakan. Kebun hortik kita di Sarangsari itu kan Sarangsari Magetan. Oh iya, nah itu kan ada Sarangsari Hill. Semacam kafe dan nanti akan dibuat tempat penginapan. Tapi sekarang masih kafe aja. Itu kita lepas juga. Sebetulnya di sana potensi untuk perkebunan kentang. Karena di provinsi itu hanya punya 3 instalasi perkebunan kentang. Magetan, Pasuruan, sama Probolinggo. Ini satu sudah lepas. Kita lepas kenapa? Memang nggak ada anggaran kita untuk biaya sama, sehingga dianggap oleh Pemprov ini aset idle, bisa dikerjasamakan. Oh boleh ya seperti itu, meskipun dia itu tadi. Karena kita nggak punya pembiayaan, jadi kendala kita kan. Seandainya kita dibayar penuh ya akan kita optimal. Saya rasa itu ya. Meski DPRD Jatim meminta aset Dinas Pertanian dimaksimalkan pemanfaatan dengan dikerjasamakan pihak ketiga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim harus selektif hanya aset yang benar-benar mempunyai atau tidak mempunyai potensi menghasilkan benih. Dari Surabaya, Andi Supraitno melaporkan.